Setelah negosiasi yang alot, pemerintah kota akhirnya memberikan izin kepada Barcelona untuk membuka kembali stadion untuk penggemar. Karena setelah lebih dari 2 tahun absen, tim utama Barcelona akhirnya kembali ke Stadion Spotify Camp Nou. Pada hari Jumat 7 November 2025, Barca akan kembali berlatih di hadapan para penggemar di dalam kandang mereka untuk pertama kalinya. Sejak rekonstruksi dimulai pada tahun 2023, ini bukan sekadar sesi latihan biasa. Ini adalah ujian sesungguhnya pertama bagi Camp Nou yang baru, dan sebuah momen yang penuh dengan simbolisme, kegembiraan, dan emosi. Tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang telah menantikan hari ini tiba. Acara ini akan berlangsung di hadapan 23.000 penggemar, berlokasi di area tribuna dan South Goal, atau zona pertama yang diselesaikan dalam fase 1A proyek rekonstruksi. Pintu akan dibuka pukul 9.30, dan latihan akan dimulai pukul 11. Sesi terbuka ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini merupakan uji coba teknis dan operasional untuk stadion itu sendiri. Teknisi dan staf akan memantau sistem akses, rute keamanan, pintu putar, prosedur darurat, bahkan sistem suara dan pencahayaan untuk memastikan semuanya berfungsi sempurna sebelum Camp Nou resmi dibuka kembali untuk umum pada tahap selanjutnya. Ini adalah cara yang cerdas dan emosional untuk memadukan semangat dengan presisi dan merupakan langkah penting dalam proses pembukaan kembali stadion secara bertahap. Penjualan tiket sudah dimulai dari hari kemarin Sabtu, dan prosesnya telah dirancang untuk memprioritaskan anggota klub. Selama 48 jam pertama, tiket eksklusif untuk anggota yang dapat membeli 1 tiket per kartu keanggotaan. Setelah itu, mereka akan dibuka untuk umum. Harga tiket sangat terjangkau, hanya €5 untuk anggota dan €10 untuk umum. Yang membuat acara ini semakin istimewa adalah, semua hasil penjualan akan disumbangkan untuk kegiatan amal. Proyek Gelang Blaugrana yang dibentuk oleh Yayasan Barca. Inisiatif ini membantu anak-anak dan remaja yang dirawat di rumah sakit, mendukung kesejahteraan emosional mereka, dan mendanai terapi inovatif yang meningkatkan pemulihan mereka. Jadi, kembalinya mereka ke Camp Nou untuk pertama kalinya ini, bukan hanya perayaan sepak bola semata, tetapi juga akan membantu membuat perbedaan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Dari sudut pandang konstruksi, sesi latihan terbuka ini juga menandai babak baru untuk proyek Spotify Camp Nou. Selama beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan pencapaian penting, mulai dari pemasangan tribun prefabrikasi dan penutupan overhang tribun utara, hingga penyelesaian parkir VIP dan perluasan area parkir timur yang sedang berlangsung. Di dalam, bagian tribuna dan South Goal telah sepenuhnya dipersiapkan untuk akses publik, dengan tempat duduk, pencahayaan, sistem keamanan, dan rute aksesibilitas baru yang kini beroperasi. Meskipun sebagian besar stadion masih dalam tahap pembangunan, pembukaan kembali sebagian ini menunjukkan seberapa jauh proyek ini telah berjalan. Untuk pertama kalinya, kita akan melihat para penggemar duduk di dalam Camp Nou yang baru, mendengar gema, nyanyian dan energi yang memenuhi ruang yang telah sunyi selama hampir 2 tahun. Ini adalah momen yang melambangkan kelahiran kembali salah satu stadion sepak bola paling ikonis. Peristiwa ini hanyalah permulaan. Kembalinya Barcelona sepenuhnya ke Camp Nou akan berlangsung secara bertahap, dengan lebih banyak tribun yang dibuka dalam beberapa bulan mendatang di bawah fase 1B, yang akan meningkatkan kapasitas menjadi 47.000 penonton. Setelah itu, tahapan-tahapan selanjutnya akan terus memperluas stadion hingga mencapai bentuk akhirnya, yakni berkapasitas 105.000 tempat duduk yang siap menetapkan standar baru dalam hal kenyamanan, keberlanjutan, dan teknologi. Seperti yang baru-baru ini disebutkan oleh Wakil Presiden klub Elena Ford, tujuannya sederhana. Kami ingin para penggemar pulang selamat dan bangga. Dan kini, mimpi itu resmi dimulai. Jadi, begitulah. Setelah berbulan-bulan menyaksikan derek, beton dan debu konstruksi, Camp Nou Spotify akhirnya dibuka kembali. Mungkin belum mencapai kapasitas penuh, tetapi bagi 23.000 penggemar yang akan berjalan melewati pintu-pintu tersebut pada 7 November nanti, ini akan terasa seperti momen terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Para pemain akan kembali, para penggemar akan kembali, dan Camp Nou, meskipun masih setengah jadi, akan kembali hidup. Ada kabar baik lagi guys, Barcelona telah resmi memperbarui kerjasama mereka dengan sponsor utama Spotify, yakni memperpanjang sponsor mereka hingga tahun 2030 dan mempertahankan hak nama Camp Nou hingga tahun 2034. Kesepakatan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum pembukaan kembali stadion, menandai babak baru dalam strategi jangka panjang Barca untuk menyatukan sepak bola, musik, dan penonton global. Barcelona telah resmi mengkonfirmasi bahwa Spotify akan tetap menjadi sponsor utama klub hingga tahun 2030. Memperkuat kolaborasi yang dimulai sejak tahun 2022, perjanjian yang diperbarui ini menegaskan kembali keselarasan merek antara dua entitas global paling berpengaruh di dunia. Kolaborasi ini telah diakui telah memadukan budaya sepak bola dan musik dengan cara-cara inovatif, termasuk jersey edisi khusus untuk pertandingan El Clasico pekan lalu.
Barcelona menggambarkan kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah yang melampaui sponsor komersial, serta memperkuat tujuan bersama untuk mengeksplorasi cara-cara baru untuk menyatukan penggemar, sepak bola, dan musik. Dengan pembukaan kembali Spotify Camp Nou yang semakin dekat, dan generasi muda berbakat yang luar biasa, FC Barcelona dan Spotify menatap masa depan bersama untuk membentuk era baru yang menjanjikan bagi klub dan komunitas globalnya. Sejak diluncurkan pada tahun 2022, kerjasama ini telah bertransformasi menjadi salah satu kolaborasi merek olahraga yang paling terlihat. Jersey yang menampilkan musisi terkenal global, seperti Drake, Rosalia dan Rolling Stone, menghasilkan jutaan impresi media sosial dan penjualan jersey yang memecahkan rekor. Kesepakatan ini juga membantu Barca memperluas pengadilan digital mereka di Amerika Utara, Asia, dan Eropa Utara, wilayah-wilayah di mana pengaruh Spotify sangat kuat. Sinergi ini meningkatkan kemampuan kedua merek untuk melibatkan audiens yang lebih muda, menciptakan narasi bersama antara fandom sepak bola dan budaya musik. Dari perspektif finansial, perpanjangan kontrak ini memberikan dorongan penting bagi aliran pendapatan Barcelona selama periode pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan ini hadir di saat klub berupaya mendapatkan kembali stabilitas ekonomi setelah bertahun-tahun mengalami tekanan finansial dan restrukturisasi. Selain itu, kemitraan ini memungkinkan klub untuk mengintegrasikan ekosistem digital Spotify dalam pengalaman penggemar, mulai dari kurasi daftar putar dalam acara pertandingan, hingga peluncuran konten eksklusif yang menampilkan pemain dan artis. Terima kasih banyak telah menonton pembaruan spesial dari kanal Footballer Story. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi tentang Barcelona. Visca Barca!